Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Betapa banyak amal ibadah yang dianjurkan untuk umat Islam di bulan Ramadan. Mulai dari amalan sunnah berbuka puasa dan makan sahur, bertadarus Al-Quran, melaksanakan salat raweh, dan lain sebagainya. Salah satu anjuran yang utama terdapat pada bulan yang agung ini adalah meraih malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara tegas menyampaikan bahwa momen sakral Lailatul Qadar sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan satu hadis. Umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka. Karena panjangnya usia mereka, maka Allah memberikan kepada Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hanya saja kepastian kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi belum ada yang bisa memprediksinya. Apakah di awal Ramadan? Apakah di pertengahan Ramadan? Atau di penghujung Ramadan? Jika kita umpamakan malam Lailatul Qadar bagaikan permata yang sangat indah, yang tersimpan di tempat yang sangat tersembunyi, maka semua orang akan menginginkannya, tetapi tidak bisa memprediksi keberadaannya. Dalam satu hadis terkait dengan malam Lailatul Qadar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bulan ini, Ramadan, telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi dari meraihnya, sungguh ia telah terhalangi dari semua kebaikan. Dan tidak ada yang terhalangi darinya, kecuali orang yang memang terhalangi dari kebaikan. Meskipun kedatangan malam Lailatul Qadar dirahasiakan, akan tetapi para ulama berusaha
berijtihad untuk memprediksi kapan malam mulia tersebut jatuh. Kita bisa mengacu pada pendapat-pendapat yang mereka kemukakan. Kendati pada akhirnya kita juga yang berkesimpulan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar tetap menjadi misteri karena tidak bisa diprediksi ketepatannya 100%. Jika kita menghimpun, ada banyak sekali ragam prediksi para ulama tentang kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, setidaknya ada 45 pendapat terkait waktu terjadinya malam yang mulia tersebut. Hanya saja, dari sekian pendapat yang ada, ia berkesimpulan bahwa argumen yang paling kuat adalah yang mengatakan terjadi pada tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Sementara itu Imam Syafi'i lebih spesifik lagi berpendapat bahwa tanggal 21 dan 23 Ramadan lebih potensial terjadi malam Lailatul Qadar. Sedangkan mayoritas ulama termasuk Syekh Nizamuddin berpendapat pada tanggal 27 Ramadan. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah supaya umat muslim bersungguh-sungguh melakukan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan untuk meraih malam istimewa tersebut. Jangan sampai kita lengah 1 hari saja. Tentu kita tidak menginginkan malam Lailatul Qadar jatuh saat kebetulan kita sedang bermalas-malasan ibadah. Senada dengan itu, hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan adalah seperti dirahasiakannya kematian dan hari kiamat. Sehingga manusia dengan penuh sukacita menjalankan ibadah lebih sungguh-sungguh, tidak lalai, tidak bermalas-malasan, dan tidak lesu. Walaupun malam Lailatul Qadar tidak bisa kita pastikan kapan terjadinya, selain mengikuti prediksi para ulama, kita juga bisa memprediksi kedatangannya dengan mengamati kondisi alam yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa ciri malam Lailatul Qadar dilihat dari gejala alam berdasarkan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi harinya, sinar matahari tidak terlalu panas dan cuaca terasa sejuk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Malam harinya, langit terasa bersih. Tidak terdapat awan. Suasana terasa tenang dan sunyi. Udara juga tidak dingin dan tidak panas. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Hanya saja prediksi berdasarkan gejala alam tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri menegaskan bahwa ciri-ciri gejala alam tersebut
akan tampak setelah malam Lailatul Qadarnya, bukan sebelumnya atau saat datangnya terjadi malam Lailatul Qadar. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri sebelum tepat datangnya. Pada akhirnya, kita berkesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar dengan memperbanyak ibadah selama 1 bulan Ramadan dengan harapan bisa meraih malam yang istimewa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita sehingga kita bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keistimewaan tersebut. Dan semoga Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih malam yang lebih utama dari 1000 bulan tersebut. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.